Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diwolak-walik tetap Masa. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, terutama di kalangan anak-anak muda, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Karena usianya masih sangat muda banget gitu. Istri masih satu, Mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ahmed Tesario Eka Nuramanta. Ya. Beliau punya nama dengan panggilan keren, panggilan bekennya adalah Mas Tesar. Ya. Tesar. Saya panggil Mas saja ya. Panggil Mas aja, Mas. Ya, jangan berebut tua. Oh iya. Berebut tua. Kalau saya itu tetap nggak mau dipanggil Pak, Panggilnya maunya Mas. Mas Sam, diwolak-walik tetap Mas Sam. Mas Sam. Dalam rangka menolak tua. Mas Tesar ini adalah founder Sirtanio. Founder Sirtanio mungkin di kalangan dulur Mas Sam dan seluruh masyarakat mungkin masih belum tahu banyak apa itu Sirtanio. Mas Tesar, Ya. Sirtanio itu apa, Mas? Jadi Sirtanio itu sebenarnya perusahaan produsen beras organik, Pak. Perusahaan beras organik. Betul. Itu sebenarnya ada filosofinya nama Ya. Sirtanio itu. Oh, udah filosofinya? Nah, bukan pemain bola ya, Oh. Sirtanio ya. Iya. Saya main bola kalau apa filosofinya terakhir. itu, Mas? Sirtanio itu sebenarnya berasal dari kata-kata ngesir Ngesir. dan tanio. Jadi kita mengajak orang untuk menyukai bertani. Oh, Sirtanio ngesir Bertani. bertani. Itu kenapa PT-nya namanya Sirtanio Organik Indonesia. Oh, Marilah kita Sirtanio. suka bertani organik di Indonesia. Ini telur Mas Sam. Iya. Nah, kalau nggak paham Sirtanio ini dikira apa istilah apa begitu. Ya, Padahal ini akhirnya. adalah singkatan ya termasuk ya. Betul. Singkatan. Idiom akhirnya kan ngomongnya. Idiom ya. Ngesir, Ngesir tani. ngesir tani. Iya, ngesir karena tani. sudah kebanyakan sekarang orang sudah nggak pada ngesir pertanian. Biasanya gitu ya. Ngesirnya pada yang lain. Kayaknya lebih keren untuk kerja di startup, kerja di begitu. BUMN, tapi Iya, kalau jadi iya, petani iya. itu kesannya tuh miskin gitu. Padahal kalau di negara-negara maju seperti di Amerika, petani itu adalah simbolik orang kaya. Biasanya gitu. Ya, bukan biasanya emang iya. Jadi kalau di Amerika itu bilang pekerjaanmu apa? Petani. Wah, itu orang kaya. Pasti tuan tanah biasanya. Pas bukan hanya tuan tanah. Iya, pasti Itu orang kaya lah ya. Pasti orang kaya. Kalau Amin ya tuan Rabbal Alamin. tanah itu jadi tuan takur nanti. Nah, Mas Tesar, yang terkait dengan beras organik tadi sudah disampaikan. Apa yang dilakukan oleh Sirtanio terkait dengan beras organik? Siap. Mas? Jadi kita tuh berdiri sebenarnya tahun 2010. 2010. Kalau sekarang berarti sudah 12 tahun berjalan. Tapi memang kita baru akhirnya komersial berjualan di 2012. Jadi 2012. ada proses yang 2 tahun awal untuk kita riset. Oh, nggak langsung ngadeg begitu enggak ya? Berdiri Iya, begitu karena ada enggak? prosesnya Ada juga kan? proses Betul. tadi. Makanya kalau anak-anak muda sekarang maunya yang langsung instan itu nggak boleh. Jangan. Ada proses. Nanti masuk penjara, Iya. Pak. Bahaya. Nggak ngomong itu. Iya, aku. iya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah kita berusaha untuk mengkonvert lahan non organik jadi organik. Oh, lahan non organik menjadi lahan organik. Organik. Jadi dulu sebelum saya masuk ke industri ini, saya bekerja di sebuah penggilingan padi di Banyuwangi. Oh, Dan kebetulan status saya waktu itu jadi penebas. jadi penebas. Penebas itu tanda kutip kayak judi juga. Jadi saya datang ke sebuah lahan. Apa kayak broker-brokeran itu? Enggak, saya Tengkulak, datang- tengkulak bukan? Iya, saya tengkulaknya. Oh, tengkulak. Saya tengkulaknya. Penebas, ya, Saya ya. datang ke sebuah lahan, terus saya memprediksi, oh lahan tersebut akan dapat sekian ton gitu. Misal saya prediksi dapatnya 5 ton. Betul. Saya akan nebas ke petaninya, itu di angka 4 ton. 4 ton. Iya, iya. 1 iya. tonnya keuntungan saya. Oh, gitu. Oh, bukan margin error. Saya 1 ton, bukan. Karena saya udah tahu sebenarnya dapat Oh, 5 sudah ton. tahu. Oh, iya, Tapi saya iya, akan iya, ngomong iya. ke petaninya 4 ton. 4 ton. 1 tonnya keuntungan saya. Untuk keuntungan. Saya Iya, menjalani itu lumayan lama, tapi di satu sisi hati saya kok jahat ya. Kok bohong terus gitu kan. Hati nurani sudah mulai bergejolak. Betul, ada sebuah kejadian pada saat itu petani yang dibayar dengan tidak pantas pada saat itu. Jadi kayaknya ada yang salah deh dengan sistem ini. Jadi manajemen pertanian itu sendiri ya? Kayaknya ada yang salah deh pada Manajemen saat itu. petani. Manajemen petani dan juga tengkulaknya. Tengkulaknya. Oh. Saya nggak nyalain tengkulaknya karena margin di beras itu sangat kecil sekali. Iya. Nah, pada saat itu akhirnya
Gimana akhirnya bisa membuat petani itu punya kemandirian dan bisa menetapkan harga sendiri. Salah satu caranya kan berarti ada dua ya. Yang pertama bisa meningkatkan produktivitas, atau yang kedua meningkatkan harga jual. Produktivitas, harga jual. Nah, itu yang kita lihat untuk bisa meningkatkan produktivitas berarti peran pupuk dan peran input yang menjadi krusial. Tapi di satu sisi kalau untuk meningkatkan harga jual berarti harus ada penambahan kualitas ataupun status. Sorry, waktu itu belum ada kejadian pupuk langka ya? Belum ada ya? Belum, masih banyak pupuk. Ya, kalau akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini kan memang sudah dibatasi. Sudah dibatasi sih. Dulu masih banyak, Pak. Dulu masih banyak ya. Masih banyak. Tinggal daftar ke dinas dapat pupuknya. Oke, terus nah, akhirnya yang kita lakukan harus punya produktivitas meningkat, di satu sisi harus punya status produk yang memang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi. Akhirnya gimana kalau misalkan kita bantu petani untuk bisa mengkonvert jadi organik. Organik. Dari yang biasa-biasa, jadi tanaman yang biasa, dikonversi menjadi yang organik. Kendalanya gimana untuk mengkonversi itu? Dari lahan, dari apa? Betul. Banyak kendala, Pak. Banyak kendala. Kendala yang pertama adalah keterbiasaan petani untuk merubah sistem pemupukan mereka. Ya, sistem pemupukan mereka. Yang kedua, kalau organik itu kan kita mensecure area itu tidak ada kontaminasi pestisida kimia. Oke. Sedangkan lahan mereka kan bersebelahan dan bertetanggaan dengan yang pakai kimia. Betul. Akhirnya gimana caranya kita mengedukasi mereka, harus ada buffer, harus ada pagar alami dan kawan-kawan. Nah, edukasi untuk menyadarkan mereka agar mengurangi penggunaan bahan kimia itu. Kita ngelakuin temu tani. Oh, temu tani. Setiap 2 minggu sekali, kita sampai sekarang pun masih berjalan. Itu berapa lama, Mas? Edukasi kepada masyarakat petani? Makanya butuh 2 tahun, Pak. Butuh 2 tahun itu termasuk yang edukasi ya? Allah. Itu makanya lumayan lama akhirnya kan. Konsepnya adalah kita pengen membuat close loop, sebuah ekosistem pertanian yang sehat. Iya. Kita akhirnya menamai konsep ini dengan nama Integrated Farming System, Organic Integrated Farming System, di mana kita ngajak petani untuk mereka akhirnya bisa mengkonvert lahan mereka, kita bantu untuk mereka konvert jadi lahannya mereka jadi organik karena menurut data yang ada, pada saat petani itu terus-menerus menggunakan pestisida kimia, produktivitasnya turun terus. Oh, kan lebih turun. Bukan malah tambah mendorong untuk peningkatan produktivitas ya? Mendorong kalau misalkan inputnya diperbanyak. Oh, inputnya diperbanyak. Misal sekarang pakai pestisida kimianya 5 ton. Iya. Dapat hasil panen 5 ton. Musim selanjutnya, pestisida 5 ton, produktivitas 4 ton. Tapi kalau yang terkait dengan organik ini gimana? Untuk yang organik, kebalik. Oh, kebalik. Semakin dia lama berorganik, produktivitasnya semakin tinggi. Oh, dan sekarang, hasilnya pun tidak mengurangi kualitas ya? Enggak dong, kan pestisida kimia dikurangi. Iya. Oh, pestisida dikurangi, terus ini peningkatan produktivitas. Tercatat di lahannya Sirtanio sekarang, rata-rata itu yang petani lama sudah di angka 7-8 ton per hektar. Per hektar? Yang mana data DPS cuma 5,5 ton. Oh, kalau yang biasa? Ya itu data BPS kan. Data BPS 5 ton. 5,5 Oh, 5,5 ton. Per Sedangkan penghasilan dari organik ini bisa sampai 8. Bisa 8 ton. Wow. Ini bahkan kan yang non organik bisa nggak panen kan? Bisa nggak panen. Nah, kita 5 tahun terakhir belum ada lahan yang tidak panen. Oh, terus terus kategori lahan ya. Jadi ada beberapa daerah di Jawa Timur yang kita ketahui misalnya ada lahan yang memang itu lahan pertanian. Terus ada lahan pertanian yang bergantung pada cuaca. Setuju. Misalnya tanah tada hujan. Ya, itu kan tanah ladang kita ngomong. Tanah ladang, tapi tidak hanya berfungsi untuk ladang, tapi mereka juga bercocok tani, nanam padi, nanam apa di situ itu. Itu kalau kita support dengan organik, kira-kira gimana, Mas? Oke, khusus di padi. Khusus di padi, sebenarnya yang menjadi krusial adalah air. Itu kenapa lahan-lahan yang memang akhirnya hujan mudah untuk diorganikan, itu yang biasanya dekat sama sumber air. Oh. Tapi untuk yang lahan tanah tada hujan sebenarnya bisa juga. Karena Sirtanio pernah kerjasama sama salah satu lahan tada hujan di daerah Tanjung Jabung Timur di Jambi.
Oh, di Jambi. Jambi kan susah air kan? Iya. Dia setahun cuma panen Sampean 1 kali. kadoan terlalu jauh nang Jambi. Saja nih nama Duro wakil lah. Kebetulan kepala dinasnya teman. Oh gitu. Jadi masuk ke sana. Oke, lain kali kalau bikin eksperimen begitu saya kasih lahan Mas. Di Madura banyak termasuk daerah saya. Kebetulan untuk lahan-lahan yang tak ada hujan pun bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Yang perlu tahu pada saat mulai masuk organik, produktivitas akan turun dulu. Itu yang kadang tidak diterima oleh petani. Kok turun sih? Iya, Sabar dong, namanya juga habis keracunan. Iya, proses dong. Habis keracunan, disehatkan ya pasti akan capek dulu. Betul. Itu kenapa konsepnya Sirtanio di format tadi adalah kita bantu petani untuk bisa ngasih mereka pinjaman. Bahasa gampangannya ya dikondiat dhisik misalnya orang gitu kan. Tapi bentuknya bukan uang ya. Bukan uang, iya. Benih, petani, pupuk, pendidikan tenaga kerja, tadi itu ya. sama SOP. SOP. Nah, nanti setelah, tapi harus ada komitmen dari petani. Minimal ikut kita 3 kali musim. Oh, gitu ya. Kenapa? 3 kali musim. Itu harus dalam pengawasan kita. Betul. 3 kali musim tidak berubah organiknya. Kenapa? Karena pada saat mungkin di fase awal dia turun produktivitasnya, di fase kedua dan ketiga dia bisa ngembaliin produktivitasnya itu lagi. Mas Bro, ini terkait dengan apa namanya Sirtanio. Sementara masyarakat kita ini kan butuh pendidikan ya, butuh edukasi untuk memulai itu semua. Ya. Apalagi di tanah yang tanda hujan tadi itu ya, tanah tanda hujan itu. Kira-kira apa yang bisa disupport oleh Sirtanio terhadap masyarakat itu, terutama memulihkan, bukan memulihkan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar kita bisa melakukan pertanian itu dengan sistem organik tadi itu. Kalau Sirtanio sekarang sih memang bukan hanya di Banyuwangi lagi ya, kan basic kita di Banyuwangi, tapi sekarang kita udah Banyuwangi ya? Basicnya Banyuwangi, tapi sekarang kita udah ke 5 kabupaten di Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi terakhir ya, 5 daerah sana. Yang kita lakukan adalah kita melakukan edukasi ke petani terkait dengan sistem apa yang tepat buat lahan mereka. Satu. Yang kedua, beli pupuk organik baik itu padat dan cair, kadang mereka bingung. Kita ngajarin mereka untuk membuat itu. Berarti panjenengan ada tim. Ada tim. Untuk yang mengedukasi mereka petani. Pasti, dan saya sudah malas dong. Iyalah. Saya jualan aja. Ada tim kita yang memang setiap 2 minggu sekali memang, kalau misalkan ada panggilan dari beberapa daerah untuk, Mas, tolong dong adain pelatihan pupuk organik, ada pelatihan cara tanam yang benar, berorganik seperti apa, kita sukarela untuk datang. Mas, tolong tisu, Mas. Nanti sekalian masukkan edit ya. Tisu di sebelah. Peringatan nih saya. Jadi edukasi mengenai organik ini memang tidak banyak yang bisa, tapi kalau tidak dimulai ya nggak apa. Kalau tidak dimulai ya gimana mau habis situ. Yang satunya. Nggak apa-apa nih? Aman nih? Nggak ada apa-apa, aman. Oke. Lanjut. Situ dulu. Oke, sip. Oke, Mas, soal kepedulian Sirtanio terhadap masyarakat tadi, terutama bagi yang memulai, untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus beralih pada pertanian, dalam hal ini organik ya. Gimana ini, Mas? Jadi kami menyadari bahwa ini sebenarnya nggak pertanian aja sih, Pak, UMKM lah gitu. UMKM ya. UMKM itu modelnya cuma 2, Pak, masalahnya, Pak. Yang menurut saya ya. Nanti soal UMKM nanti mungkin ada kaitannya dengan peran bisa beberapa lembaga perekonomian yang sekarang sedang digagas banyak oleh pemerintah. Ya, salah satunya BUMDes ya. Salah satunya BUMDes. Betul. Nah, nanti mungkin kembali ke ini soal kebutuhan masyarakat tadi itu untuk menyadarkan diri mereka. Oke. Jadi pada saat kita ngomong organik itu terkait 2 hal. Iya. Konsumen yang mengkonsumsi dan produsen yang memproduksi. Iya. Sesimpel itu kan sebenarnya. Sesimpel itu, tapi kan harus dijabarkan sedikit aja, enggak apa-apa. Pada saat kita ngomong produsen, saya tuh sebenarnya agak lucu, Pak, ngelihat konsep supply demand yang harusnya ada ya.
Kan harusnya ya. Kalau misalkan demand itu meningkat drastis, supply-nya dikit, harusnya harganya banyak ya. Harusnya harganya kan tinggi ya. Tinggi, betul. Kan sempat kan berasnya tidak ada. Ya, itu Kenapa petani kekurangan. yang miskin ya? Nah, mestinya kalau kita ngelihat dari sini ada peningkatan produktivitas, mestinya petani kita sejahtera dong. Ya, yang menjadi lucu adalah kita tuh tidak pernah kekurangan beras sebenarnya. Tidak pernah kekurangan beras. Menurut saya. Menurut saya karena dan pelaku menurut data. selama ini Menurut data ya, data. Kita Oke. hitung-hitungan aja, Pak. Lahan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, oke. Lahan di Jawa Timur Itu misalnya. sekarang menurut data BPS ada 1,219 juta hektar. Di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu Oke. ada 1,2 juta hektar. Yang mana data BPS juga Pak Data bilang BPS bahwa juga. tahun 2021 produktivitas di Jawa Timur itu menghasilkan beras senilai 5,7 juta ton. 5,7 juta ton. juta ton. 2021. 2021. Kemarin. Padahal kondisi pandemi loh itu. Pandemi. Iya, ya kan? artinya kan masyarakat kita kan masih terus berproduksi. bertani kan, nggak ada Bukan- bedanya kan? Nggak ada bedanya. pandemi Bedanya atau pakai enggak. masker sama enggak di luar. Mungkin, betul. Nah, Oke. yang harus teman-teman tahu bahwa satu orang manusia di Indonesia itu konsumsi per tahunnya. Di Jawa Timur tadi, di Jawa Timur ya. Iya, konsumsi manusia di Indonesia lah. Oh, manusianya. Indonesia. Standar umum. Standar umum, mau itu di Maluku, mau di Jember, mau di Banyuwangi itu 1 tahun, Pak. Rata-rata dia cuma makan 87 kilo beras. 1 tahun. 1 tahun. Waduh, nggak terasa. Selama ini saya nggak pernah ngitung soalnya. Hitung, Pak. 87 kilo itu, Pak, itu setara dengan 1.200 piring 1.200 piring per tahun. per tahun. Iya, iya. Berarti iya. kan satu hari lebih dari 3 piring ya Betul, makannya dong, iya. ya kan? Kalau misalkan penduduk Jawa Timur yang ada 39,7 juta Iya, orang ini 40 jutaan kali ya. 87 kilo, Pak. Itu sebenarnya konsumsinya cuma 2,24 juta ton. 2,2 juta 4 ton. Nah, kan produktivitasnya 5,7. Ya, Konsumsinya 2,2. iya 2,2. Artinya kita masih 3,5-nya surplus kemana? dong. Artinya kita masih 3,5-nya kemana dong? Waduh. Nah, ini itu dia. pertanyaan saya. Kok ngimpor? Kok masih ngimpor ternyata ya? Kok masih ngimpor? Oh iya 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 iya. Nah, ini yang kita jangan-jangan, masih belum. Kita masih jangan-jangan. belum. Ini kan yang masih asumsi ya. masih asumsi. Jangan-jangan dan masih memang ada perhitungan. problem di distribusi. Problem distribusi atau mungkin tadi manajemen pertanian tadi itu. Bisa jadi, bisa juga. Ada kebutuhan di daerah lain yang disuplai oleh Jawa Timur. Oleh Jawa Timur, bisa lintas daerah gitu ya. Bisa, gitu kan. Tapi kan harusnya kalau supply-nya memang ada, demand-nya ada, kok petaninya miskin? Mas Tesar, sepengetahuan Mas Tesar, petaninya miskin, jangan sampai kayak begitu kan, Mas. Bisa jadi ngeluh juga. Iya. Mas Tesar, ini kan kalau hitungan kita sementara ini kan kita surplus ya. Sementara ini yang Mas Tesar ketahui, ada nggak transaksi penjualan itu yang lintas daerah tanpa diketahui oleh data BPS misalnya ya? Ada dong. Banyak ya mungkin. Banyak. Bahkan Banyak. saya pun lintas daerah. Lintas daerah. Tapi ini kan masih belum masuk data BPS atau gimana? Belum, pasti nggak masuk. Belum, pasti nggak masuk. Pasti nggak masuk. Oh, makanya mungkin selisih surplusnya itu mungkin di situ tadi. Di faktor distribusi. Di tadi. faktor Manajemen distribusi. distribusi. Itu Manajemen kenapa distribusi. peran yang paling penting adalah Dinas Perdagangan dan juga Bulog. Dinas Perdagangan dan Bulog. Iya dong, kan mereka yang melakukan stabilisasi stok kan. Ya. Apa termasuk juga di Dinas Pertanian? Harusnya iya kan dia ngasih data produktivitas. Ngasih data produktivitas dan mungkin bisa memantau berapa jumlah data petani yang produktif untuk melakukan Sehingga yang harus kegiatan diatur pertanian. adalah menurut saya Iya. adalah kestabilan harga di taraf petaninya. kestabilan harga. Bapak beli beras biasa deh Oke. di Indomart ataupun Oke. Alfamart gitu, Iya. ya di store-store itu. Ya di store ya. Itu tuh per kilo. Jangan sebut nama nanti kita ngendos lah. Siapa tahu ya. Di toko-toko MTI modern trade independen apa Iya, modern termasuk trade. toko online lah misalnya sekarang ya. Itu per kilo beras biasa, Pak. Itu harga 12.000. Ya 12.000 lah.
Variasi antara 9 sampai... Nggak ada, Pak, 9.000. Nggak ada sudah ya? Nggak ada 9.000, cari di mana? Kecuali menjelang Idul Fitri banyak. Ya, zakat ya. Nah. Untuk paket zakat. Tahu nggak, petani itu maksimum cuma bisa jual harga 8.100. Ada selisih yang begitu, Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Kok kenapa selisihnya itu berada di tengah? Kenapa nggak dikasih ke petaninya? Mestinya selisih itu lebih banyak ke petani dong. Iya, kan dia produsennya. Produsen sekaligus dalam rangka mensejahterakan petani. Kan tentunya kan begitu kan? Betul. Nah, kira-kira kok selisih banyak begitu gimana? Apa regulasi yang mengatur soal itu? Ada regulasi. Zamannya Menteri Arman Sulaiman pernah diatur. Soal regulasi, soal penjualan. Bahwa harga maksimum penjualan gabah kering sawah, hasil panen petani, itu maksimum di angka 4.700. 4.700, itu yang masih baru diambil dari sawah, itu baru dipanen. Betul. Itu masih belum dijemur atau sudah dijemur? Belum dijemur, yang baru panen. Dijemur, yang baru panen. Berarti Itu kan 4.700. ada kadar airnya yang masih lumayan tinggi kan kalau ngitung. 4.700 itu, kalau misalkan jadi beras, ya, itu harga berasnya itu cuman 8.100. Cuman 8.100. Kalau dari harga 4.700 diproduksi menjadi beras, itu cuma 8.100. 8.100. Sementara di bawah di pasaran umum lah ya, Itu harga udah 10.000. 10.000. Nah, atau Sirtanio termasuk sekarang udah beli harga 5.800. Sirtanio sudah beli harga 5.800. 5.800. Itu yang sama dengan tadi itu ya, masih nol tadi itu ya. Iya. Wow. Kenapa kita bisa? Kenapa Ya, pemerintah artinya enggak? kalau sekelas Sirtanio itu sudah bisa membeli dengan harga tinggi, mestinya pemerintah atau Harusnya bisa kan? bukan soal bisanya, bisa atau tidak itu tergantung pendapatan daerah. Tapi ini mungkin ada regulasi yang bisa ditetapkan dengan angka maksimal. Setuju. Ada regulasi yang harus ditetapkan agar regulasi itu belum ada sebenarnya. Harga ini berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan petani. Pada saat musim tanam, harganya itu akan turun. Pada saat musim panen, harganya pada saat musim panen harganya turun. Pada saat musim tanam harganya naik. Ya, dengan alasan panen raya atau dan lain sebagainya mungkin ya. Kenapa kok panen raya kok berasnya malah tidak ada? Oh, di Jawa Timur ini, Pak, setiap bulan bisa tanam loh. Iya, harusnya begitu. Tapi ketika panen raya itu hanya simbolik aja berarti dong. No comment. Mas Teser dia tanya simbolik panen raya langsung no comment. Ya iyalah Pak, itu Mas kepastian dong. Bukan ranah beliaunya Mas Teser untuk berbicara regulasi karena itu ranahnya pemerintah dan pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu tentunya. Tapi bagi kita Mas, kenapa sih sebetulnya harus berorganik? Harus menggunakan beras organik sebetulnya kalau menurut tinjauan sekarang. Bukankah mayoritas masyarakat petani kita itu masih menggunakan pestisida kimia? Ya, pestisida kimia. Kenapa sebenarnya yang harus kita sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, kenapa harus organik? Buat teman-teman konsumen yang biasa mengkonsumsi beras biasa, sadar nggak sih Pak? Zaman saya SMP atau saya 2010 lah, saya lulus kuliah. Teman-teman seangkatan saya minimal tinggi badannya 178 cm. Ya, 178, 170 178, 180 seangkatan saya. Ya. Sekarang rata-rata tinggi orang Indonesia 160. 160 sampai 165 ya mungkin ya. Segitu ya, kan lebih turun. Nah, penurunan itu kalau ditarik lagi zaman Rasulullah, Mas. Itu sekian. Sampai 2 meter atau lebih. Sekarang tambah susut. Gitu. Iya, karena konsumsi pestisida yang berlebihan itu menurunkan produktivitasnya. Dan menurut data ya, ini membuat pertumbuhan manusianya semakin kuntet. Oh, gitu. Itu pengaruh ya? Pengaruh. Oh, tidak hanya faktor keturunan saja, tidak ya? Tidak dong. Salah satunya aja. Salah satunya mungkin. Tapi konsumsi yang menjadi krusial dan orang Indonesia itu paling banyak makan nasi. Cuman di Indonesia Pak makan nasi yang lauknya Indomie, betul? Iya. Hah? Betul. Mana ada di luar negeri? Sering terjadi ke saya juga. Makan nasi sama Indomie. Mentok kan apa-apa. Karbo sama karbo jadi satu. Karbo sama karbo. Betul, itu yang terjadi. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Kita bahas dari sisi kandungan beras. Kandungan beras. Beras itu sebenarnya sama karbohidratnya tinggi. Gizinya beras berada di mana sih? Ya. Di pigmennya, Pak. Di pigmennya itu. Betul. Itu kenapa beras yang sehat adalah beras yang berwarna. Iya, beras merah, beras hitam, beras coklat, gitu kan. Apa itu kadar karbohidratnya nggak sama ya? Lebih tepatnya kadar indeks glikemik ngomong. Oh, kadar kandungan indeks glikemik. Glikemiknya ya. Nah, beras putih itu indeks glikemiknya itu 92. Apa sih itu? Indeks glikemik itu adalah kemampuan suatu zat untuk berubah jadi lemak darah. Oke. Itu kita ngomong dari varietas berasnya ya. Gula itu 96, Pak. Gula itu 96. Ya sedikit ya. Jadi kalau sudah konsumsi beras putih biasa itu mendingan nggak usah konsumsi minum es teh. Minum es teh. Iya. Wah, tambah jus. Waduh. Nah, udah berasnya kandungan karbohidratnya tinggi, pestisidanya kimia tinggi juga. Iya. Nah, pestisida itu nyangkutnya di kulit, Pak. Di kulitnya beras itu tadi. Di kulitnya beras tadi itu. Nah, itu pelan, nggak kerasa memang, tapi pelan-pelan dia meracuni tubuhnya kita. Itu yang terjadi. Kemudian banyak orang kena penyakit gula itu jarang mengkonsumsi beras putih yang karbohidrat biasa. Betul. Ya? Salah satu alasannya itu ya? Salah satu alasannya. Bahkan ada yang meneliti bahwa sekarang orang yang kena diabetes atau kanker itu turun. Yang dulunya mungkin di umur 56 tahun, 60 tahun, sekarang umur 30 tahun. Wah, sudah banyak. Karena memang terlalu banyak pestisida kimia yang masuk. Nah, dari sisi konsumen kita perlu mulai berorganik nih. Salah satu solusinya itu mencegah ya. Ini kan lebih baik pencegahan daripada pengobatan ya. Tapi banyak yang menganggap organik terlalu mahal. Kan kita harus fair. Iya, Bang. Mau sehat, tapi kalau misalkan kita bisa nggak mahal, kenapa harus mahal? Kalau dikalkulasi dengan biaya pengobatan, saya kira ya bisa lebih murah. Betul, tapi kan nggak fair untuk mereka yang menengah ke bawah. Iya, betul. Apakah menengah ke bawah juga tidak boleh makan organik? Betul, iya. Kan mereka nggak bisa beli. Boleh dong harus. Boleh. Gimana caranya? Dicampur, Pak. Siapa yang ngomong harus 100%? Oh, gitu. Jadi di-mix antara beras putih dengan beras organik. Gak apa-apa? 20% aja. Oh, 20%. Saya berani jamin. Campur 20% aja beras kita sama beras organik, itu bisa di luar rice cooker lebih dari 2 hari. Gitu ya. Kan jadi, Mas Tesar, kita Ya. melanjutkan pembicaraan. Tadi sempat terputus soal ini ya, soal zakat gitu. Zakat. Nah, kenapa harus zakat organik menurut Mas Sam? Menurut saya. Menurut Mas Tesar. Ini latar belakangnya begini Mas Tesar ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas soal zakat. Zakat bagi saudara-saudara kita, dulur-dulur Mas Sam yang sudah diberikan kemampuan mempunyai rezeki lebih oleh Allah, maka kita sarankan untuk berzakatlah dengan yang barang yang terbaik. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara beras, maka harusnya itu berbicara beras organik. Menurut Mas Tesar? Setuju sih, karena misalkan kalau kita ngomongin kualitas ya. Dari sisi beras, berarti kan paling nggak memberikan zakat itu harus yang memang satu menyehatkan. Yang kedua bermanfaat juga bagi produsennya. Betul. Kalau tadi kita ngobrol mengenai beras organik ini perannya selain untuk menyehatkan konsumen, tapi juga untuk membantu petani untuk mereka lebih stabil, yang harusnya zakat beras organik menjadi pilihan. Dan sebenarnya kan dari sisi harga nggak terlalu jauh. Beras putih dia ambilnya sekarang di market harga 20.000. Beras merah harga 26.000 kali zakat 3 kilo. Beras organik ya. Putih organik ya. Putih organik 20.000 lah. 20.000 ya, maksimal ya. Maksimal biasa segitu. Kalau misalkan dikali 3 kilo cuma 60.000. Untuk mereka yang menengah ke atas atau menengah lah. Tidak keberatan. Harusnya ya nggak keberatan lah. Karena pada dasarnya zakat ini adalah mencuci kotoran, membuang kotoran yang ada pada diri kita sebagai manusia, tentunya karena mahal khata' wa nisyan. Mencuci harta kita itu, mencuci diri kita itu dari hal yang baik. Kan kalau nyucinya pakai hal yang baik,
hasilnya kan baik. Ya. Kalau nyucinya pakai barang yang kurang baik, Nah, dihasilkan kurang maksimal. saya juga, tidak ngomong beras biasa nggak baik loh Pak ya, tapi enggak. lebih Ini bagus akhirnya, lebih baik. Karena kan yang terbaik tadi, itu kan semua terbaik lah ya. Ini tentunya menjadi kebutuhan bagi kita, seluruh masyarakat di Jawa Timur khususnya, tapi umumnya di seluruh Republik ini, bahwa zakat ini memang harus terbaik. Yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Setuju. Nah, kembali lebih meluas lagi nih Mas. Iya. Kalau di Indonesia, di seluruh Indonesia, lahan pertanian ini ada berapa Mas? Gini. Jadi saya Ini tuh kemarin sekedar menjadi menjadi pengetahuan baru. Jadi saya tuh pernah menelisik sebenarnya luas Indonesia itu berapa, ada perairan, ada lautan, ada perairan, ada daratan. Ya, dalam konteks ini kita berbicara soal lahan pertanian. Lahan pertanian pun dibagi menjadi dua. Lahan pertanian yang padi, sama lahan perkebunan. Perkebunan, oh ya. Betul. Okay. Dan sebenarnya lahan perkebunan dan lahan pertanian ini kalau digabung itu cuman totally 12,4% dari seluruh daratan yang ada di Indonesia. Kalau digabung. Yang lainnya ada jalanan, ada hutan, ada perumahan, ada parkiran, ada macam-macam lah. Jangan dijelaskan semua nanti dikira Menteri Pertanahan. Nah, lahan pertanian padi khususnya di Indonesia itu sekarang di angka 10,52 juta hektar. 10,52 juta hektar. Wow. Betul. Itu seluruh Indonesia. Ini pertanian yang khusus padi. Khusus padi. Khusus padi. Sisanya ada sekitar 26 jutaan itu perkebunan, kelapa sawit, kopi, tebu, macam-macam. Macam-macam. Tapi khusus padi memang besar sekali di Indonesia ini. Nah, yang jadi lucu adalah ya. Saya harus ketawa dulu. Lucu gimana nih? Kenapa Indonesia tidak pernah balik menjadi macan Asia lagi dengan ketahanan pangannya? Dari sisi ketahanan pangan. Iya. Karena dari 10,5 itu terbesar se-Asia. Terbesar se-Asia. Wow. Di bawahnya China dan juga India. Tapi tapi kenapa kok kita kalah sama Vietnam, itu loh pertanyaannya. Iya. Jadi dari produksi dari 10,52 juta ini lahan ya, hektar ya. Betul. Ini menghasilkan berapa, Mas? Kalau menurut data BPS di tahun 2002, di tahun 2021 kemarin, saya buka data dulu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong dari total 10,52 juta hektar tersebut, sebenarnya tahun 2021 kemarin itu kita menghasilkan beras sebesar 46,88 juta ton. 46, sorry, bener ya? Oh, sorry, salah. Salah, 31,33 juta ton. 31,3 juta ton. Dalam setahun. Ya. Nah, tapi kebutuhan masyarakat. Kan saya tadi cerita, satu orang manusia di Indonesia plus 62 ini itu mengkonsumsi beras rata-rata per tahun itu 87 kilogram per lebih dari 87 kilo, dia obesitas, kurang dari 87 kilo, busung lapar biasanya Pak. Atau kurus. Jadi rata-rata 87 kilo. Nah, sebenarnya kalau misalkan 87 kilo dikalikan penduduk Indonesia 278 juta jiwa sekarang, sebenarnya kebutuhan beras di Indonesia itu cuma 24,2 juta ton. 24, sekian ton. Artinya kita masih surplus. Harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Iya, karena 30. Masih ada sisa 10 ton, 10 juta ton. 10 juta ton. Surplusnya. Harusnya 10. Tapi import nggak gitu ya? Masih import ya tahun lalu, Pak? Tahun lalu masih import? Tahun lalu masih import. Tahun ini ada kebijakan pengen import lagi karena... Terus kira-kira kemana larinya surplus tadi? Oke, kalau larinya surplus kemana sih pertama? Saya bicara logis ya, karena dari penghasilan. Harusnya kalau misalkan ada surplus, berarti bisa dong kita juga mencukupi kebutuhan negara lain. Iya. Kenapa kok malah kenapa kok kita malah ngimpor dari Vietnam, dari Thailand gitu. Balik lagi yang menjadi kambing hitam adalah
Indonesia adalah negara kepulauan Kepulauan. dan juga distribusi yang tidak stabil. Oh, Jadi distribusi ya. sumber dari padi itu sendiri kan berasal dari 3 daerah di Indonesia. Iya. Pulau Jawa, Dari mana aja, Mas? Pulau Sumatera, Sumatera pun paling atas, dan Sulawesi. Sulawesi. Ada yang disupport juga dari Bali, NTT, tapi tidak terlalu besar stoknya. Iya. Tapi paling besar mayoritas dari sana. Kalimantan yang akhirnya memang membutuhkan stok juga, tapi mereka tidak punya lahan, sehingga di sana biasanya ada padi gogo namanya. Padi gogo. Padi Di Kalimantan ya? Kalimantan itu padi gogo itu padi yang ditanam tanpa air. Oh, bisa ya? Bisa, kan varietasnya namanya padi gogo. Bukan yang kayak hidroponik gitu bukan ya? Enggak, bener-bener di lahan. Belum di lahan. Bener, bukan di polybag, bener-bener di lahan. Bukan di polybag. Nah, itu waktu saya tinggal di Kalimantan tuh, oh ini namanya padi gogo tuh, gitu. Ada memang. Tapi hasilnya gimana padi gogo? Sama. Yang perlu teman-teman tahu, yang membuat yang rasa tadi, beras enak itu varietas, Pak. Oh. Varietas tertentu itu yang membuat Itu enak. di luar yang 10,52. Harusnya ya, di luar itu. Nah, Artinya ada penambahan produksi. harusnya. Ya, harusnya. Ini kan Sehingga kita- kalau misalkan ada bicara surplus, hasil. kok bisa kita masih import? Kok bisa pada saat panen masih ada import sehingga harganya tiba-tiba drop? Drop, oke. Sepertinya sih ada. Dan importnya kadang-kadang ketika panen raya. Kadang ya. Kadang ya. Kadang sering Saya tapi. nggak tahu soalnya. Bismillah sering. Bismillah. Tahun lalu kan Bismillah sering. pada saat panen raya itu entah kenapa menteri tersayang tuh ngimport gitu. Ini kenapa diimport gitu. Kenapa ngimport ya? Bahkan tahun 2021 kayaknya ditemukan sebuah stok beras di gudang Bulog yang akhirnya berkutu kan? Dan berjamur. Iya. Tahun Lalu itu, 2021. 2021 ya, 2021. Kok bisa sampai ada stok tidak terdistribusi dan bagus? Apalagi waktu itu masih suasana pandemi ya. Kalau saya sih akhirnya beralih ke peran dan fungsi serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Betul. Pada saat ada surplus, berarti harusnya masyarakat bisa tercukupi kebutuhannya dengan harga yang memang stabil. Oke, stabil. Di satu sisi kalau misalkan barangnya nggak ada, akhirnya harganya kan bisa dimainkan. Betul. Nah, Ini barangnya ada. barangnya ada surplus, Barangnya surplus. tapi tidak terdistribusi dengan baik. Ya, terus kira-kira nguap kemana? Bukan muap, Apa? tersimpan. Oh, tersimpan. Dan tidak terdistribusi dengan baik. Oh. Bisa seperti itu. Sehingga sebenarnya menurut saya perannya pemerintah dalam hal ini ada banyak pihak yang harus terlibat nih berurusan sama regulasi. Ada Dinas Pertanian yang memberikan data hasil panennya seperti Hasil apa. panen, ya. Ada Bulog yang sebenarnya menjaga kestabilan harga. Ada Dinas Perdagangan yang mengatur perdagangannya seperti apa. Saya ingat banget waktu itu ada cerita pada saat itu Soeharto harga beras pada saat itu tidak stabil. Harga beras. Tahun berapa itu, Mas, kira-kira? Kayaknya tahun 80-an deh. 80-an ya? Pada saat itu Soeharto memerintahkan TNI untuk mengirim pasokan beras ke gudangnya Bulog agar masyarakat tenang bahwa beras ada kok. Jadi peran distribusi dari pemimpin untuk memastikan stok itu sebenarnya juga berperan penting. Nah, itu yang menurutku sekarang tidak dijadikan fokus oleh pemerintah untuk menjadikan negara ini punya kemandirian lagi. Oh, iya. Terus Harapannya sebenarnya korelasinya dengan kondisi saat ini terkait dengan ketersediaan apa? Nah, tugasnya pemerintah kan regulasi ya, Mbak. Ya, regulasi. Sepengetahuan Mas Desa. Menurut saya, sepengetahuan saya, regulasi yang harus diatur adalah yang pertama dari sisi harga. Dari si harga. Pembatasan harga itu jangan Sementara ini yang menentukan harga jual atau apa Pasar. namanya? Pasar. supply Dari demand. petani. Supply demand. Petani tidak bisa menentukan harga. Tengkulak yang menentukan harga. Tengkulak yang menentukan. Apakah salah? Enggak. Karena kan dia memakai hukum ekonomi supply demand. Ya, supply demand. Tapi yang Ekonomi, bisa ya. diatur oleh pemerintah adalah satu ketersediaannya, kedua pembatasan harganya. Pembatasan harga. Baik itu di harga petani maupun di harga konsumen. Sekarang beras organik ada yang harga 60.000, Pak. Oh ya? Iya, Di mana jualnya itu? di range market. Oh, enggak. Kenapa bisa segitu? Tak pikir harga itu khusus pengecualian di mana di tempat-tempat tertentu gitu. Itu di tempat umum kan? Tepat umum. Kenapa bisa begitu?
Karena brandnya bagus. Oh, jadi menjual harga setinggi itu karena ditopang oleh brand yang bagus tadi itu. Kalau seperti yang Sirtanio itu, Ya kita berusaha agar brand kita bagus juga sebenarnya. brand bagus juga, tapi kan harga tetap terjangkau kan? Iya, karena kita merasa bahwa yang bisa mengkonsumsi beras organik ini bukan hanya mereka menengah ke atas dong. Ya, artinya meskipun harga dijual 60.000, efek kesejahteraan untuk Nggak ada efek sebenarnya. nggak ada efek. Efeknya nggak ada sama sekali. Berarti Yang efeknya efek adalah pada tengkolaknya dapat lebih besar. Oh gitu, karena dia bisa mendesain, Dia bisa membuat brand itu menjadi menarik untuk mata konsumen. untuk mata konsumen dan orang bisa oh ya meskipun mahal diambil lah ya kan gitu ya. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Tapi untuk petani Nggak ada. itu nggak ada. Apalagi petaninya hari ini. Saya ingin tahu juga nih Mas, pengetahuan. Yang bertani ini kira-kira usia berapa yang selama ini di Pegawai saya aja ya, gitu ya. Petani kita nggak usah ngerasain pegawainya orang lain lah. Totally sekarang petaninya Sirtanio itu mungkin lebih dari 2.000 orang. Itu yang sudah proses kemitraan ya, kerjasama. Yang prosesnya kemitraan plasma gitu, Mitra Tani. Mitra Tani ya Sirtanio. ada 2.000. Umur Dari 2.000 orang itu paling muda mungkin 45 ya. paling muda. Oh. Berarti yang lainnya tua-tua. Iya, ada yang 60 tahun. Masih bisa Ada bertani. yang 65 masih sehat-sehat kalau petani. Sehat ya? Ya, karena makannya beras organik tadi itu mungkin. Bisa jadi. Pegawai saya aja Pak yang namper. Apa ya? Oh, Namper. Pak Tama. Oh ya Mas. Mas. Iya, Mas sama ya. Pegawai saya yang namper tuh sortasi. Itu paling muda 52 tahun. 52 tahun. Paling muda. Paling muda. Itu sampai saya itu mikir ini nanti kalau sudah meninggal ini yang meneruskan untuk namper siapa? Nah, terus kira-kira kendala apa anak-anak muda kok nggak mau terlibat di hal yang menurut saya ini sangat produktif Basic. banget. Terutama anak muda yang bahasa saya milenial ya. Milenial dan Gen Z. Milenial. Ya, itu untuk bisa terlibat dalam hal pertanian ini karena kalau kita melihat dari uraian-uraian tadi ini Potensinya menjadi besar. seorang petani adalah sesuatu yang harapan yang luar biasa. Setuju. Bapak tahu singkatan petani nggak sih Pak? Nggak tahu. Penyanggah tanah air Indonesia. Oh, petani, penyanggah tanah air Indonesia. Itu kan Saya ulangi lagi, petani, penyanggah tanah air Indonesia. Wah, luar biasa. Iya, itu singkatan Saya yang buat baru dengar sekarang. Loh, itu Saya yang buat- bikin sendiri atau? enggak yang buat Pak Karno. Oh, Pak Karno. Oh. Karena itu buat petani namanya yang itu tuh namanya penyanggah tanah air Indonesia. Jadi dari zaman pendiri negara ini sebenarnya petani itu sudah dicanangkan sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga Untuk tanah air menjaga tanah air sebenarnya. ini. Nah, kenapa anak muda ini tidak tertarik ke industri pertanian? Sebenarnya bukan nggak tertarik. Ini padahal suasana dingin, tapi kok masih kemeringat, semangat banget. Antara semangat sama menakutkan juga ini ya. Sebenarnya kalau diomong tidak tertarik, nggak juga. Sudah banyak anak-anak muda yang memang masuk ke dunia pertanian. Baik itu startup ataupun industri UMKM. UMKM di Indonesia UMKM. Tapi, ada tapinya. Biasanya mereka hanya terlibat di industri hilirnya. Di industri hilirnya. Contoh, startup banyak tuh. Ada Tani Hub, ada Tani Fun, ada iGrow, ada Sayur Box, macam-macam. Tapi kebanyakan mereka hanya tertarik untuk produk finish good-nya. Gimana caranya produknya bisa dijual ke market, gimana caranya orang kota bisa dapat produk berkualitas. Nah, yang masih kurang adalah gimana caranya industri hulunya juga memang bisa menjadi fokusnya teman-teman. Iya, itu masih sangat sepi peminat ya. Sepi peminat. Sepi peminat. Padahal itu sangat produktif banget. Kadang ada ide-ide yang menurutku nggak masuk akal. Kita buat ada satu teman saya yang cerita, kita buat sistem drone untuk pengawasan lahan. Iya, apa? Pakai drone. Ya, drone untuk pengawasan lahan. Biayanya berapa? Iya. Kadang kan. Mikirnya, tapi teknologinya sudah mulai ada. Yang diawasi apa ya kalau pengawasan lahan itu? Ya, dia punya sistem untuk melakukan pemupukan pakai drone. Pemupukan pakai drone. Kan pertanyaannya buat apa? Sometimes kayak mikirnya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman anak muda ini, kenapa mereka merasa nggak menarik? Karena satu, jadi petani itu image-nya masih miskin. Oh, image. Satu. Image petani. Image-nya masih miskin. Masih miskin. Yang kedua, kotor.
Belepotan tadi itu. Belepotan dan kawan-kawan. Yang ketiga nggak keren. Pegangannya sudah jajit semua. Betul. Yang ketiga nggak keren. Nggak keren. Gimana caranya agar ini bisa menarik di mata anak muda? Iya, iya, iya. Yang pertama, miskin. Mereka harus tahu. Miskin itu kalau mereka melakukan pertanian dalam skup kecil. Iya, iya, iya. Diperbesar dong ranahnya. Dua, kotor. Tapi kan mereka punya lahan kan juga terbatas juga ya mungkin ya. Siapa yang suruh beli, Pak? Oh iya, nggak disuruh beli juga Nggak sih. disuruh beli. Iya, Kenapa nggak ngajak kerja sama petani? betul. Kalau beli mahal. Mahal. Sirtani punya sekarang lahan 252 hektar. Iya, Lahan saya cuma 1,6. Apapun pekerjaannya, yang penting cuannya ada gitu ya. Iya, harusnya gitu. Harusnya Nggak kan juga gitu sih. kan? Kalau Nggak juga ya. di satu sisi memang cuan memang perlu untuk bensin. Ya. Kalau kita ngomong operasional. kendaraan, mau kendaraannya semengkilat apa kan, kalau bensinnya nggak ada juga nggak jalan. Nggak Akhirnya percuma gitu. ya, dorong Yang kedua jalan. tadi ngomongnya kotor. Kotor ya. Nah, peran teman-teman anak muda untuk memasukkan teknologi ini sebenarnya akan membuat itu tidak jadi kotor lagi. Contoh, yang tadinya namper, Namper. Iya. ya kan? Yang kalau ibu-ibu tempat saya, namper itu satu hari bisa 200 kilo, Pak. 200 kilo. 200 kilo. Muene, Gini. Wow. Terus 200 kilo. Lanjut terus gitu kan. Ah. Padahal Kalau- usianya sudah di atas 45. 52 tahun. 52 Bayangkan nggak ada teknologi sortasi yang pakai mesin? Ya karena sekarang sudah era Harusnya. canggihan teknologi ya. Tinggal mereka meneliti itu dan sudah ada. Tapi yang biayanya hampir sama dengan memakai ibu-ibu tadi. Sehingga ibu-ibu tadi nggak perlu mereka untuk dipecat ataupun tidak dipakai lagi dan akhirnya pakai mesin. Tapi diimbangi. Karena peran mesin itu adalah membantu kan. Yang tadinya ibu-ibu itu 200 kilo per hari mungkin jadi 100 kilo. 100 kilonya pakai ini. Jam kerjanya akhirnya menurun. Menurun, ya. Jadi- bisa lebih efisien Image kotor itu tadi bisa diatasi dengan teknologi. teknologi. Ya, Atau miskin ya. Yang kedua teknologi kotor. Yang ketiga nggak keren. Kata siapa? Saya di Banyuwangi ngajak anak muda sana untuk bertani, nggak ngomong jadi petani, Pak. Mau kerja di PT nggak? Gitu ya. PT Sanyo. PT Sirtanio. Sirtanio. Kalau kerja di Sirtanio, dapat jaket, dapat seragam 7 biji, dapat topi, dapat sepatu. Padahal ya ke sawah. Sawah. Kan? Itu yang nggak disadari. Tapi keren. Keren kan? Keren. Artinya begini, saya kembali lagi soal teknologi. Bukankah pemerintah selama ini juga sering ya mensosialisasikan penggunaan teknologi yang lebih modern, penggunaan teknologi yang tepat guna dan lain sebagainya. Untuk soal pertanian terutama di beras organik ini gimana? Teknologi yang sudah dimanfaatkan maksimal. Oke. Menurut saya, teknologi yang disosialisasikan Tersosialisasi. belum tepat guna. Oh, belum tepat guna. Karena tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang terkait dengan beras organik, Berkaitan produksi. Contoh ya, Nah, contoh. contoh. Oh, kita ada bantuan dari APBD untuk pengadaan traktor. Oke. Teknologi ya, traktor. Traktor ya. Ini Tapi- pada umumnya kan seperti itu tuh. Tapi kan beras organik. Iya, Traktor itu kan olinya netes. Oh. Tidak tepat guna dong. Iya. Karena itu pengaruh pada kontur tanah. Betul. Karena tidak berdiskusi dulu. Tidak berdiskusi dulu. Teknologi lainnya, pupuk organik. Pupuk organik ya. Apakah pada saat datang bantuan pupuk organik, pertanyaan saya, Ya. pupuk organiknya sudah tersertifikasi belum? Nah, itu. Padahal ada anjuran pemerintah untuk melakukan sertifikasi dalam produksi organik tadi itu ya. Kan harusnya pupuk organiknya sudah tersertifikasi Harus juga dong. sertifikasi, Tapi nyatanya banyak di masyarakat ya. Yang belum tersertifikasi, Yang belum hanya tersertifikasi. klaim organik. Siapa yang kemudian mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan sertifikasi pupuk organik itu? Yang melakukan pengadaan dong. Pengadaan, Kan pengadaannya dari pemerintah. pengawasannya? Oh, pengadaannya pemerintah. Iya. Oh, bukan pihak ketiga atau kemitraan. Kalau yang mengadakan akhirnya pihak ketiganya. Oke. Harusnya pemerintah bisa memilih partner yang tepat Oke. untuk bisa memproduksi produk-produk organik yang sudah tersertifikasi. Yang sudah terverifikasi. Betul. Mohon dikasih bocoran dong sedikit dari sekian perusahaan mitra pemerintah yang sudah tersertifikasi berapa persen? Banyak sebenarnya, Pak. Yang sudah terverifikasi? Sudah, lebih dari 50% kayaknya. Oh, lebih dari 50%. Artinya anggaplah kita 60-70% tersertifikasi, yang 30% masih belum. Nah, ini juga Kendalanya apa, Mas?
Yang perlu teman-teman tahu tentang organik itu adalah organik itu berbeda dengan pupuk-pupuk biasa. Konsep organik itu adalah memberikan obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Jadi, kalau dulu kan urea, NPK, ZN, bantuan, pokoknya sak paket, blur langsung. Ya kan, sak hektar pokoknya paketannya iki. Yeah. Organik nggak gitu. Organik itu memang ada paketannya, tapi itu digunakan sesuai penyakit yang terkena oleh lahan sebenarnya. Iya. Jadi penyakitnya batuk aja dikai penyakit greges kira-kira begitu ya? Betul. Contoh hama wereng. Iya. Nah, obatnya di tempat kami namanya Fertilisium lecane. Itu sebuah bakteri. Kan wereng itu Pak, bentuknya tuh kayak nyamuk. Ya. Terus pada saat dia menyerang lahan, dia itu menggigit si batang padi itu, gitu. Karena racun dari wereng, si padi ini terbakar. Itu kenapa kalau misalkan kena wereng, lahannya coklat, habis. Nah, Fertilisium lecane ini adalah sebuah bakteri yang kerjanya adalah menjadi jamurnya si wereng. Jadi werengnya jamuran. Terus werengnya nikah sampai wereng liane. Menular, akhirnya orangnya mati. Nah, proses tadi itu ya. Proses ini kan kalau misalkan wereng itu tadi pakai obat yang lain, mungkin dia tidak meracuni dirinya sendiri, akhirnya kan orangnya nggak mati. Itu kenapa obatnya harus tepat. Pada saat diberikan anggaran untuk pupuk, tapi babalomo pokoknya kuae, itu kan nggak tepat sasaran. Betul. Dan setiap daerah punya penyakit masing-masing biasanya. Iya, dan tentunya beda antara penyakit yang satu dengan yang lain. Poinnya adalah berdiskusilah sama pelaku yang di lapangan untuk kira-kira apa support yang tepat atau regulasi yang tepat untuk industri tersebut. Barangkali begini ya, pemerintah butuh kemitraan. Atau minimal pemerintah bisa menunjuk mentor ya, untuk bisa memberikan... Partner mungkin? Ya, partner. Untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat tani, entah itu poktan atau gapoktan, yang hasilnya mereka tidak usah gelisah bahwa nanti hasil dari panen saya itu bisa terdistribusi dengan baik, bisa terjual dengan baik. Apalagi pemerintah kan akhir-akhir ini lewat Kementerian Desa misalnya sudah menyarankan agar desa itu punya BUMDes misalnya. Setuju. Ya. Di situ kan bisa ada kemitraan dengan BUMDes, ada koperasi desa atau apa yang sudah berjalan selama ini. BUMDesnya bisa jadi distributor. Dan pemerintah bisa mengawasi langsung hasil daripada usaha yang dilakukan oleh masyarakat pertanian yang ada di masing-masing desa. Intinya mungkin ini ada keterkaitan dengan lintas kementerian ya. Ada beberapa kementerian yang memang harus duduk bersama-sama untuk membicarakan soal hasil produksi pertanian dari desa-desa. Dan harus open mind ya? Open mind ya, iya harus open mind. Dalam arti open mind menampung saran dan ide dari beberapa pelaku yang mungkin salah satunya Mas Tesar. Mungkin ya, bisa jadi insight itu bukan berasal dari kelompoknya mereka. Kelompok, betul. Ngerti ya maksudnya? Iya, betul. Kan kadang kalau pemerintah ini kalau itu bukan kelompoknya mereka nggak diterima. Dicuekin gitu betul. Kan. Apalagi orang yang nggak sepaham. Padahal bagus. Padahal bagus. Ide-idenya cemerlang. Sehingga harus open mind. Dan sudah terlaksana tentunya di lapangan gitu kan. Harus kalau sudah ada bukti kayak begitu terus kemudian nggak dipakai. Ya kan sayang ya. Masalahnya apa? Gitu. Apa salah? Bukan kan? Biasanya orang yang seperti itu mereka akan naik daun sendirian dan baru akan dianggap oleh pemerintah pada saat menjadi besar. Betul. Dan pada saat menjadi besar diajak kerjasama, orang tersebut bilang, ngapain gue kerjasama sama pemerintah? Kadang-kadang kalau mengkritisi kebijakan kadang-kadang ngapain sih dia? Iya, akhirnya kan kita kan mengkritisi untuk membangun. Akhirnya kurang semangat. Padahal semangat kita sudah 45. Semangat 45. Maksudnya itu kayak zaman perjuangan dulu gitu loh. Betul. Mas Tesar, ini terakhir nih Mas. Ya. Saran untuk pemerintah nih Mas. Waduh. Kita ini kan bagian daripada masyarakat untuk kategori masih masyarakat milenial, masyarakat muda. Ya. Masyarakat kita masih muda kan? Masih.
Saya masih manggil Mas, sampean juga harus manggil Mas. Batas saya. muda itu kalau katanya himpunan pengusaha itu 41 tahun, Pak. 41 tahun. Anggap saja saya masih 29. Siap, aman. Jadi Dulur Mas Sam, saya hanya ingin mengutip Hayatal fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Nah, garis besarnya begini, apa yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa ini di tangan anak-anak muda ini harus dilakukan dengan ilmu dan takwa. Setuju. Saya menggarisbawahi pada persoalan ilmu. Apa yang tadi Mas Tesar sampaikan adalah salah satu ilmu yang harus kita tularkan kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Mas Tesar, maukah memberikan ilmu-ilmu ini lewat pemerintah entah atau kemitraan dengan siapapun yang itu tujuannya untuk menyadarkan masyarakat milenial, terutama anak-anak muda, untuk bisa peduli terhadap dunia pertanian? Kalau mau itu kewajiban akhirnya, Pak. Kewajiban ya? Kewajiban saya sebagai Dicatat dulu, dicatat. Kewajiban. Ya. Buat teman-teman yang pengen nanya ataupun pengen belajar apapun mengenai beras organik, teman-teman bisa langsung follow saya di @ahmed_tesario di Instagram. Follow di sini nanti bisa kita cantumin. Ya. Buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia entrepreneurship juga, teman-teman bisa belajar juga sama beberapa komunitas yang kita punya. Tapi poinnya adalah saya selalu percaya bahwa pada saat kita memberikan kebermanfaatan, kita akan kembali mendapatkan kebermanfaatan lainnya. Ya, begitu juga pada saat kita memberikan kejahatan, kita akan mendapatkan kejahatan yang lain. Nah, saya tuh selalu percaya juga bahwa kadang-kadang kejahatan nggak langsung loh, Mas. Iya, tapi saya selalu percaya pada saat Anda tidak berilmu, jangan sok tahu. Betul. Karena banyak orang yang tidak berilmu, sok tahu akhirnya kemana-mana kan? Kemana-mana. Sehingga jujur aja. Waduh, saya nggak tahu ya, Mas. Iya. Kalau nggak tahu ya jujur aja. Jangan sok tahu gitu. Jangan sok tahu ya. Bentar nih, paling terakhir nih, Mas. Saya kebetulan DPRD Provinsi dari Dapil Surabaya, Mas. Ya. Bagaimanapun saya harus ikut andil memikirkan masyarakat milenial Surabaya. Bukan berarti saya nyuekin. Pasti. Yang sudah beliau-beliau sudah sukses di Surabaya, sudah generasi di atas 40 tahun. Tapi kira-kira berbicara peluang untuk pertanian masyarakat milenial di Surabaya, bisa bertani enggak anak-anak muda di Surabaya, di kota besar seperti di Surabaya? Bertaninya mungkin bisa, mungkin enggak. Bisa atau tidak? Bisa mungkin tidak menggunakan lahan yang besar. Tapi mungkin bisa ada teknologi hidroponik. Dan ada vertical farming juga, macam-macam. Dan dari sisi komoditinya yang ngapain memilih beras gitu kan. Tapi yang paling penting adalah Surabaya ini kan ekosistem perdagangannya besar sekali. Jadi buat ekosistem itu untuk melakukan edukasi terhadap produk-produk yang memang ada resource dari Jawa Timur. Artinya juga kita harus pandai-pandai menjalin kemitraan dengan daerah-daerah yang lain, terutama yang terkait dengan keahliannya. Misalnya keahliannya di bidang pertanian, ya kita harus banyak bermitra dengan pertanian. Jadikan Surabaya ini gerbang untuk bisa kita ke pintu keluar produk-produk dari Jawa Timur untuk ke daerah lain. Bukan hanya ke daerah Indonesia yang lain, tapi mungkin ke export market. Export ya? Betul. Mas Tesar, ini sekaligus permintaan nih dari saya untuk Mas Tesar dan untuk masyarakat Surabaya. Siap. Kira-kira Mas susah Tesar, ya? Mas Tesar mau nggak jadi mentornya masyarakat milenial Surabaya? Mentor? Ya, itu kewajiban menurut saya. Kalau misalkan saya dianggap pantas untuk itu, bisa menggerakkan produktivitas pemuda di Surabaya, menggerakkan keahlian kaum milenial di Surabaya, barangkali tidak hanya di Surabaya nanti, ke daerah-daerah yang lain, bahkan seantero Nusantara. Amin. Saya sebenarnya udah mulai melakukan itu di sosial media saya sendiri. Betul. Bisa teman-teman follow di Instagram saya di @ahmed_tesario atau @ahmed_tesario atau di podcast saya sebenarnya di Spotify bisa di Lohe. Itu kita akan. Itu ada maknanya apa? Nanti kita bahas. Tapi kita poinnya sih aku pengen ngajak teman-teman bercerita perspektif-perspektif yang menarik tentang keilmuan dan juga tentang bisnis, bahkan juga tentang ekosistem kreatif sebenarnya akhirnya. Bisa dong nanti berbagi konten ya? Berbagi konten Siap. dengan Mas Tesar ya. Nanti mungkin ada konten-kontennya Mas Tesar yang bisa saya upload di
Pasti. Samsul Arifin Masam. Nah, mudah-mudahan tujuan utamanya adalah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Amin. kita semua, terutama untuk generasi-generasi pemuda, generasi-generasi penerus bangsa ini, karena bagaimanapun maju dan tegaknya, berkembang dan tidaknya bangsa ini ada di tangan pemuda. Amin. Karena Mas Tesar ini masih kategori pemuda. Masih pemuda kok. Umur saya imbang. Imbang. 3 sama. Saya juga masih muda. Iya. Ya, saya tidak mau dipanggil Pak karena saya masih merasa muda. Jadi, Siap. Jangan ngebut saya Pak, tapi tetap Mas. Masam. Dibolak-balik Tetap Masam. Dulur Masam, saya kira itu yang dapat kita sajikan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu yang akan datang kita masih bisa menyajikan yang lebih detail lagi, terutama terkait dengan dunia pertanian. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment di Samsul Arifin Masam. Ini adalah channel resmi yang tidak boleh diodak-atik sama yang lain. Kecuali atas izin beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.